Smartphone ini punya tombol menu di sisi depan yang bisa menyala. Di sisi atas layar juga terdapat LED notifikasi. Menengok ke sisi belakang, Anda akan menemukan 3 bulatan di sisi atas, dimulai dari kamera, dual LED flash, dan sensor sidik jari. Ngomong-ngomong soal sidik jari, sensornya bisa menyimpan hingga 5 sidik jari dan bisa digunakan untuk membuka lock screen maupun keluar dari child mode, tapi tidak bisa untuk menjalankan aplikasi. Untuk membuka lock screen, Anda tak perlu menekan tombol power, alias langsung saja menyentuh sensor sidik jarinya. Sensor ini bekerja cepat, bahkan lebih cepat dari sensor milik OnePlus 2. Redmi Note 3 secara default hadir mengusung MIUI 7.0. Kami sangat merekomendasikan Anda untuk mengupgrade secara OTA ke MIUI versi 7.1. Pasalnya, ada bug yang sangat mengganggu pada MIUI 7.0. Jika Anda masuk ke child mode, maka Anda tak akan bisa keluar. Tombol exit bahkan tidak berfungsi. MIUI 7.1 sendiri berjalan sangat smooth pada Redmi Note 3. Konsumsi RAM-nya pun tidak terlalu boros. Dari total RAM 3GB, kapasitas yang tersisa sekitar 1,6 GB. Namun jika menjalankan game atau lebih dari 3 aplikasi, sisa RAM kurang lebih hanya 1 GB saja. Kalau mau lebih optimal, ada baiknya Anda menghapus bloatware yang ada. Buat yang tak bisa lepas dari komunikasi chatting, Anda wajib mengunci aplikasi chat yang sering Anda gunakan agar tidak tertutup. Karena jika tertutup, notifikasi tidak akan masuk sampai Anda membuka aplikasi tersebut secara manual. MIUI sendiri terkenal memiliki cukup banyak kustomisasi. Pada MIUI 7.1, pilihan theme dan jenis font semakin banyak dan bervariasi. Tak ketinggalan, ada mode one hand operation agar lebih memudahkan saat menggunakan dengan satu tangan. Otak yang digunakan pada Redmi Note 3 masih sama dengan yang ada pada Redmi Note 2. Keduanya sama-sama mengandalkan CPU octa-core MediaTek Helio X10 2GHz. Redmi Note 3 juga tersedia dalam dua versi. Yang pertama RAM 2GB dengan storage 16GB dan yang kedua RAM 3GB dengan storage 32GB. Untuk menjalankan MIUI 7, performanya sangat baik dan optimal. Begitupun dengan skor benchmark yang mencapai 50.000 poin. Hampir mendekati CPU Snapdragon 810 dari Qualcomm. Tapi kalau Anda mengira spesifikasi Redmi Note 3 pasti bisa menjalankan game berat, Anda harus berpikir ulang. MediaTek Helio X10 memang kencang, tapi untuk sebagian game yang terkenal berat seperti Sniper Fury misalnya, Anda harus menggunakan kualitas grafis medium agar bisa bermain dengan nyaman. Pasalnya, setiap menampilkan visual yang lumayan kompleks, contohnya seperti efek salju, frame per second dipastikan langsung turun. Bicara soal kenyamanan, Redmi Note kini punya layar 5,5 inci yang sudah beresolusi Full HD. Jelas tampilan layarnya jadi semakin baik. Untuk mengoptimalkan performa layarnya, Xiaomi menyediakan konfigurasi pengaturan warna dan kontras warna di menu settings. Satu hal yang meningkat lumayan drastis dari Redmi Note 2 adalah baterai. Kapasitas baterai Redmi Note 3 meningkat 1000 mAh, dari 3000 menjadi 4000 mAh. Tapi nyatanya ketahanan baterainya hampir sama. Menggunakan satu SIM card dengan jaringan 4G dan sesekali bermain game, screen on time yang dihasilkan berkisar antara 3 hingga 4 jam saja. Xiaomi Redmi Note 3 punya kamera utama 13 megapiksel dan kamera depan 5 megapiksel. Intinya, performa kameranya memuaskan di segala kondisi. Kualitas fotonya memang tidak istimewa, tapi cukup untuk kebutuhan harian media sosial. Karakter kameranya sebenarnya menghasilkan saturasi warna yang agak berlebihan dan kurang natural. Seringkali, warna yang dihasilkan lebih kinclong dari aslinya. Tapi kami tidak melihatnya sebagai sebuah kekurangan. Yang menarik, kamera Redmi Note 3 juga bisa merekam video slow motion 720p dengan 120 fps serta video timelapse dengan interval per 0,06 hingga 60 detik.